Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sabrina Bertanya. Ya, 2 minggu ya nggak ketemu. Iya. 2 minggu juga nggak take. Gimana? Ada hal yang menarik atau sesuatu yang menarik yang ingin Sabrina tanyakan? Atau Sabrina mau tanya sesuatu? Mungkin tentang bahas tema berpikir kritis. Apa? Psikologi tes? Berpikir Oh, berpikir kritis. Oke, apa? Berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Maksudnya apa? Saya lupa. Berpikir kritis ya agak berat sih bahasanya ya, tiba-tiba ditanya langsung. Ya apa? Saya Oh ya, jadi berpikir kritis itu bagaimana kita saat menghadapi sesuatu atau saat melakukan sesuatu, kita itu mengeceknya itu tidak hanya sekedar untuk mencari solusinya, tapi lebih kepada bagaimana kita menetapkan sumber masalahnya dari mana, kemudian dampaknya seperti apa, kemudian cara penyelesaiannya dengan resiko paling kecil itu bagaimana, itu yang dimaksud kita dengan kritis. Kalau menurut Bapak sih gitu. Artinya kita saat melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan atas keinginan pribadi, bukan hanya sekedar yang penting selesai, enggak, tapi bagaimana kita tahu titiknya di mana, sumber masalahnya di mana, penyelesaiannya bagaimana, dan yang lainnya itu artinya kita sudah kritis dengan sesuatu. Mungkin seperti itu bagi saya ya, nggak tahu bagi yang lain mungkin berbeda lagi. bagaimana cara berpikir kritis? Pasti pertama saat kita menghadapi masalah atau kita mendapatkan pertanyaan atau sesuatu yang itu, kita mencari tahu dulu. Jadi kita tidak hanya sekedar asal menjawab. Jadi kita melakukan analisa, kita melakukan bertanya kepada orang lain, kemudian kita menggali sampai kita ada titik terang yang memang bisa kita terima gitu loh. Contohnya aja semisal gini Sabrina, saat kamu diajak untuk naik gunung, Ya. kalau kamu berpikir kritisnya gimana kamu? Kalau kamu berpikirnya gimana? Kalau kamu diajak naik gunung dengan dirimu bagaimana? Agak susah sih ya. Susah kan? Lagi gitu. Ya dianggapnya bercanda kan ya. Kalau kita hanya sekedar itu, Tidak boleh sih. Bapak bercanda pasti mau ngajak saya untuk naik gunung gitu kan. Mau disuruh lari aja saya mungkin kesulitan ya kan. Tapi saat kita berpikir kritis, Mungkin bisa pakai jeep. bisa pakai tongkat, Iya. bisa artinya solusinya. Naik gunung. Betul. Bahkan beberapa pendaki pun ada yang mohon maaf pernah terjadi kecelakaan sehingga kakinya harus diamputasi, itu pun naik gunung juga pakai tongkat. Ada. Kemudian beberapa gunung-gunung sendiri pun itu sebetulnya jalurnya itu tidak semuanya itu bukit yang harus naik-naik. Artinya kan kalau kita mau berpikir kritisnya kan kita cari gunung yang memang yang lokasinya landai, jalannya itu dan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar wah bapak pasti ini ngerjain saya atau apa ada. Tapi kalau kita berpikir kritis kan, loh Pak, kalau kita pakai ke gunung A, ini kan lokasinya naik-naik dan tidak beraturan, ini pasti akan menyusahkan. Tapi kalau misalnya gunung ini ketiganya belum tidak terlalu tinggi, saya juga bisa. Nah itu kan salah satu bentuk cara kita untuk berpikir kritis. Artinya kita harus menggali, mengasah dan yang lainnya gitu. Artinya kita menemukan lah celahnya itu di mana, titiknya di mana. Jadi kayak dari solusinya. Bisa jadi itu kalau menurut Bapak loh ya. Artinya saat kita berpikir kritis itu kita mencarinya itu bukan sekedar, karena gini, beberapa dari orang menurut saya kalau berpikir kritis itu tujuannya untuk menjatuhkan. Iya kan? Ya. Tapi kan jarang sekali ada orang yang berpikir kritis itu untuk mencari solusi bersama-sama dan memecahkan sebuah masalah. Maksudnya gini, arahnya, konteksnya berpikir kritis itu dirubah gitu loh. Nggak tahu sih apakah nanti sama netizen ini dianggap sesuai apa enggak.
Terus Oke. gimana gitu. Memang kalau untuk saat ini, menurut Sabrina, apa sih yang harus dikritisi dalam kehidupan sehari-hari? Hal apa menurutmu yang harus kita kritisi sehari-hari? Di internet sih. Di internet Iya, yang internet. beberapa episode lalu kita bahas ya, Iya. dampak dari internet ya. Kenapa kok harus kita berpikir kritis akan hal tersebut? Soalnya sekarang banyak hoax, banyak video YouTube yang asuh diedit dan sebagainya. Nah, makanya dari situ namanya undang-undang ITE, kemudian adanya aturan norma, kemudian itu perlu dimiliki. Alasannya apa? Yaitu tadi karena kalau kita berbicara dengan masalah apa ya norma pasti akan bertolak belakang. Iya. Gitu kan. Orang melakukan editing motor masukan, mereka nggak berpikir sampai di situ. Mereka hanya berpikiran aku melakukan ini banyak penonton, dapat duit akses, ya sudah itu yang diambil gitu kan. Dia tidak kritis sampai ke dampaknya. Iya. Benar. Terus apa lagi yang harus kita kritisi? Aku di sini. Ini kan musim penghujan. Ya. Ya. Sekarang kan ada isu apa perubahan iklim. Ya. Ya. Mungkin kita harus mengkritisi orang-orang yang sampai sekarang masih menggunakan plastik yang berlebihan. Mungkin bisa dibalik sih nah kalau menurut Bapak ya. Kalau misalnya kita mau kampanye atau apa dan yang lainnya pasti kan upaya, usaha itu pasti akan banyak. Ya kan? Minimal dari diri kita. Dari diri kita pengaruhi lingkungan. Artinya apa? Oke lah saat ini sampah, botol dan yang lainnya itu sudah sangat banyak, gitu kan ya. Nah bagaimana cara kita untuk agar menguranginya? Ya saat kita belanja kecil, nggak harus pakai tas kresek, ya kan, kantong plastik, ya kan. Kita bisa bawa kotaknya sendiri atau udah kita masukkan ke dalam tas. Itu kan salah satu bentuk kecil kita. Kemudian mengurangi jumlah penggunaan sedotan, ya kan. Kemudian barang sekali pakai. Bapak sendiri pun untuk beli makanan, Bapak selalu berusaha untuk menolak saat ditawarin dengan styrofoam. Iya. Tidak mau Bapak. Tadi makan di manapun itu kalau bisa jangan styrofoam, gitu kan. Entah itu ya meskipun harus tetap pakai kertas minyak sih. Nah ada lagi media lainnya untuk kita wadah makanan. Sebenarnya mau bawa kotak bekal, tapi kan ya masa bawa orang beli masa taruh sini saja itu kan belum tentu juga kita dan yang lainnya gitu. Tapi sekarang masih banyak orang-orang yang masih mikir dirinya sendiri kayak gak mau, gak peduli sama lingkungannya. Itu akhirnya karena gini lah, orang-orang semuanya akhirnya ya bukan kita aja sih, kita sendiri saja lah. Ya, Kita kan pasti kan akan mencari hal yang menguntungkan untuk kita. Ya. Sabrina pasti juga akan mencari hal yang tidak menyusahkan Sabrina, yang menguntungkan dari Sabrina. Iya. Iya kan? Contohnya saja kayak tadi, Sabrina saya ajak untuk naik gunung. Buru-buru naik gunung Pak. Anda minta saya untuk lari aja saya mungkin tidak mau. Saya lebih memilih tidak mau, nggak usah, nggak peduli dengan apa yang Bapak perintahkan gitu kan, atau apa yang Bapak minta ya kan gitu. Tapi saat misalnya diberikan hal yang disukai, meskipun itu belum tentu kan baik atau buruk untuk lingkungan kan. Iya. Nah, karena kesadaran kitanya yang kurang. Nah, artinya kalau kita mau ngomong tentang masalah hal seperti itu ya kita balik lagi, minimal rubah diri kita, rubah sudut pandang kita. Kayak tadi kita berpikir kritis, jangan dipakai untuk menjatuhkan orang. Tapi sesekali itu kita berpikir kritis itu gunakan untuk memberikan solusi, menemukan sesuatu gitu. Itu nah kalau kita mulai dari diri kita dulu ya. Ya, lingkungan kita, diri kita, baru kemudian kita lingkungan tempat tinggal. Sama seperti pendidikan. Dalam pendidikan anak
Sabrina punya adik? Iya, tidak. Punya. Umur berapa sekarang? Umur 9 tahun. 9 tahun. Berarti sudah masuk SD ya? Kecil kelas 4. Oke. Sebelumnya Bapak mau tanya, waktu dia masih kecil, masih balita, pendidikannya di mana? Di rumah. Lingkungan Iya. rumah kan? Iya. Kemudian kan baru lingkungan Iya, masyarakat kan? iya. Nah, itu nah sama seperti ini. Saat kita memang ada sebuah ide, sesuatu yang bagus atau yang apa yang dimana itu baik untuk seluruhan, yang mulai dari diri kita. Dari situ akhirnya berkembang, sama seperti dengan kita meyakinkan orang. Gak perlu kita harus teriak-teriak di depan umum bahwasanya ayo gini 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 gini, tapi kita tidak melakukan, malah itu yang dipertanyakan. Iya. Seperti itu. Terus selama 2 minggu ini Sabrina sudah belajar apa saja? Mama minum. Selain bertanya tentang berpikir kritis, sekarang saya tanya ke kamu selama 2 minggu ini kamu belajar apa saja? Belajar mengenai Belajar apa? mengenai lebih mengembangkan skill editing. Editing ya? Ya. Oke. Jadi ini tantangan baru ya. Kita menggunakan perlengkapan yang minimalis. Sekarang kamu ditantang baru, ya kan? Jadi apa ya? Ini kan kita nyoba ya, untuk para penonton kita nyoba dengan alat yang baru, kita dengan kamera, ya kan? Artinya kita tidak pakai DSLR, jadi kita menggunakan smartphone. Kita coba tujuannya apa? Agar nantinya ke depan saat kita ada kegiatan di luar atau kita kunjungan keluar, kita bisa ya dengan perlengkapan yang sederhana, tetapi isi dari obrolan kita yang bermanfaat. Iya. Gitu ya. Minggu depan nanya kita bahas tentang apa? Minggu depan. Sebenarnya banyak banget ide-ide yang udah disiapkan. Tapi masih belum ketemu nih waktu yang depan nih. Oke. Jadi Ditunggu aja teman-teman. Oke, ditunggu aja ya sambil kita nanti mungkin bahas tentang hal-hal baru yang akan disuguhkan di Sabrina Bertanya. Ya mungkin ini salah satu pengobat rindu ya dari obrolan kita yang saling berbagi ilmu, saling belajar bersama ya tentang tadi berpikir kritis, dan ini benar-benar tidak ada skrip. Langsung ditanya tadi sama Sabrina. Jadi agak pusing saya. Ya tidak apa-apa sih, artinya ya memang inilah yang dikatakan kita obrolan yang ngalir dan yang lainnya ya. Jadi di sini juga nantinya Sabrina juga harus mulai belajar bagaimana cara untuk berbicara, bagaimana membuka temanya, kemudian mengembangkan agar orang juga bisa berbicara banyak, itu Sabrina juga harus belajar. Di channel ini memang tujuannya untuk saya banyak belajar. Oke. Sabrina ya, bukan saya ya. Sabrina yang banyak belajar ya. Oke, mungkin nantinya kalau misalnya memang ada yang ingin berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya atau berbagi ilmunya, silakan. Kita tidak menutup kesempatan ya. Kita bisa berbicara bareng ya, gitu kan. Apapun itu yang penting bermanfaat, tidak berhubungan dengan sara, ya kan, dan saling berbagi ilmu. Penting bermanfaat. Oke, yang penting bermanfaat ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan Sabrina, bisa ditutup dulu. Saya lagi pusing karena pikir kritis. Oke teman-teman, kalau kalian mau request bahasa dan tetap bisa komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.